Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Calon Guru Baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal SKB CPNS untuk kalian yang melamar untuk formasi guru PPKN. Ini sudah part 11, jadi untuk part 1 sampai part 10 yang belum nonton silahkan cek di playlist, nanti linknya saya simpan di description box. Oke, kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Kumpulan manusia yang hidup bermasyarakat di wilayah suatu negara dan memiliki cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu kesatuan politik disebut apakah A. warga negara, B. rakyat, C. penduduk, D. orang asing, atau E. bukan penduduk. Ya, jadi yang tepat di sini adalah choice B. rakyat. Jadi yang dimaksud dengan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian penduduk adalah merupakan orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan yang bukan atau non-penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu yang pendek. Soal nomor 2, suatu perkumpulan sosial yang mempunyai fungsi memelihara ketertiban, menghormati kepribadian warga negara, melindungi rakyat, dan menciptakan kesejahteraan umum merupakan definisi negara sebagai apakah A. organisasi kekuasaan, B. organisasi politik, C. organisasi kesusilaan, D. negara integralistik, atau E. negara federal. Ya, yang tepat di sini adalah choice B, negara sebagai organisasi politik. Jadi, negara sebagai organisasi kekuasaan ini pada hakikatnya merupakan suatu tata kerjasama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu. Yang kedua, negara sebagai organisasi politik. Nah, jadi dilihat dari sudut pandang organisasi politik, negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik atau merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Sebagai organisasi politik, negara untuk mengatur hubungan antar manusia dan sekaligus menertibkan serta mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang muncul dalam masyarakat. Yang ketiga, negara sebagai organisasi kesusilaan. Nah, ditinjau dari organisasi kesusilaan, negara dipandang sebagai organisasi yang berhak mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara manusia sebagai penghuninya tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Nah, sedangkan negara integralistik merupakan negara yang hendak mengatasi paham perseorangan dan paham golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum sebagai satu kesatuan. Dan terakhir, negara federal. Nah, jadi dalam pengertian modern, sebuah federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut dengan federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Soal nomor 3, suatu kelompok sosial yang menempati wilayah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif mempunyai satu kesatuan politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya disebut dengan apakah A. wilayah, B. negara, C. pemerintah, D. daerah, atau E. lembaga. Nah, jadi yang tepat di sini dari kelima choice ini adalah yang B, negara.
Selanjutnya soal nomor 4, BNP2TKI adalah kepanjangan dari apakah A. Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, B. Badan Negara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Ilegal, C. Badan Negara Pelayanan dan Pendataan Tenaga Kerja Ilegal, D. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, atau E. Badan Nasional Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah di choice yang D. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Jadi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat dengan BNP2TKI adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lanjut ke soal nomor 5. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di daerah disebut apakah A. Otonomi daerah, B. Sentralisasi, C. Desentralisasi, D. Kewenangan daerah, atau E. Pemisah kekuasaan. Ya, yang tepat di sini adalah choice yang A. Otonomi daerah. Nah, jadi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut ke soal nomor 6. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara disebut dengan kekuasaan. Apakah A. Moneter, B. Yudikatif, D. Eksaminatif, atau yang E. Eksekutif? Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Eksaminatif. Jadi, kekuasaan eksaminatif atau inspektif adalah merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kekuasaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagaimana ditegaskan pada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan oleh satu badan pemeriksa keuangan atau BPK yang bebas dan mandiri. Nah, sedangkan kekuasaan legislatif ini adalah merupakan kekuasaan yang membuat dan membentuk undang-undang baik dilakukan lembaga tersendiri maupun bersama lembaga kekuasaan dalam pemerintahan. Selanjutnya, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan dan melaksanakan undang-undang dan biasanya kekuasaan ini yang memegang penuh kekuasaan pemerintahan di dalam dan hubungannya dengan luar negeri. Nah, selanjutnya kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi dan mempertahankan undang-undang. Kekuasaan ini termasuk di dalamnya adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang pada pelaksanaannya lembaga peradilan yang independen disebut dengan lembaga yudikatif. Nah, yang terakhir kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.